Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Akil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ghazali. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk pagi ini Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Fatih. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Insyaallah. Ya, pelajaran kita pagi ini kita membahas tema tentang apa Ustadz? Islam bermula dari asing dan kembali ke asing. Ya. Baik pemirsa. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Muhammad Ghazali. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah, marilah pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita ajak untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu untuk menjalani aktivitas hidup di dunia ini. Sudah barang tentu kesempatan yang diberikan ini betul-betul kita gunakan untuk memperbanyak bekal dalam arti untuk menghadapi kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan negeri akhirat. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dalam firman-Nya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita diperintahkan untuk mengusahakan, mengupayakan mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Itu tujuan utama, tujuan pokok hidup di dunia ini. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan dunia. Tetapi dunia kan perintahnya hanya jangan dilupakan, tidak boleh dibalik, malah menjadi tujuan utama. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk berdakwah, untuk mentauhidkan Allah, kemudian juga untuk membersihkan jiwa manusia, tazkiyatun nafas, serta memakmurkan bumi. Sekalipun Nabi Muhammad ditawari dengan berbagai kenikmatan duniawi, tetapi karena tujuan beliau adalah untuk berdakwah, maka segala tawaran tadi diabaikan. Ditawari dengan kekuasaan,
ditawari dengan harta yang banyak dan juga wanita. Kalau beliau menerima itu, berarti dakwah beliau tidak bisa tegak berdiri. Maka semuanya ditolak, karena beliau dijadikan sebagai uswah hasanah, sebagai contoh yang terbaik. Tentu kita sebagai umatnya, bagaimana berusaha untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kondisi apapun dan dalam profesi apapun. Kita berusaha untuk berdakwah juga, mengajak, kemudian memahamkan umat tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pada kesempatan ini, sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal, kita sedikit mengambil tema Islam bermula asing dan akan kembali asing pula. Nabi kita telah bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula atau berawal dalam keadaan asing, dan nanti akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Tetapi di penutup hadis tersebut dikatakan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang asing tadi. Perlu kita ketahui bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah di tengah kerusakan umat, ya, kerusakan zaman. Ketika kondisi masyarakat rusak, sudah barang tentu ketika ada perubahan-perubahan yang nyata, ini akan tampak sekali. Misalnya ketika di suatu masyarakat ini memiliki budaya untuk minum-minuman keras, kemudian ada orang yang datang untuk melarang, pasti akan mendapatkan pertentangan. Termasuk masyarakat Arab juga demikian. Banyak orang mabuk-mabukan, kemudian agamanya menyembah berhala. Nabi datang untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Maka banyak orang-orang yang menentang apa yang beliau bawa. Sehingga Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini kelihatan aneh, kelihatan asing di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Tetapi beliau pantang mundur, karena memang ditugasi oleh Allah untuk berbuat demikian, untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Termasuk nabi-nabi yang sebelumnya. Misalnya taruhlah Nabi Musa, ini hanya rakyat biasa diperintahkan untuk menghadapi raja yang dolim. Maka hal ini termasuk sesuatu yang sangat berat, tetapi ya harus dilakukan. Maka makna asing di sini yang namanya gharib bukan berarti zaman sekarang ini Islam menghilang atau orang berubah menjadi tidak beragama Islam, tidak. Tetapi yang dimaksud gharib di sini ya, adalah minoritas dalam nilai. Jadi nilai-nilai Islam itu sudah mulai luntur, atau tidak populer dalam prinsip. Orang-orang Islam sudah tidak memiliki prinsip lagi untuk mengutamakan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat.
atau berat dijalankan. Jadi orang yang menjalankan Islam itu sangat berat karena bertentangan dengan arus mayoritas. Umumnya orang demikian. Atau dengan kata lain lagi, Islam tetap ada, tetapi tidak menjadi rujukan utama dalam kehidupan manusia. Quran tidak dijadikan sebagai petunjuk, hanya sebagai sekedar bacaan, tidak ditadaburi ayatnya, tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dimaksud dengan asing tadi. Maka kita bisa menggabungkan dengan ayat di surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan, tidak memiliki pedoman yang jelas, hal seperti itu diingatkan oleh Allah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena yang diikuti itu tanpa dasar, hanya berdasarkan dzon. Iyattabi'una illa dzonna. Mereka melakukan seperti itu hanya berdasarkan kira-kira. Dan mereka juga berdusta terhadap Allah, Mengikutnya hanya mayoritas manusia, mengikuti prasangka, mengikuti hawa nafsu, tidak berdasarkan wahyu. Maka bagi orang yang tidak mengikuti umumnya orang tadi, yang ada di muka bumi, mereka disebut sebagai orang-orang yang asing, orang-orang yang aneh, orang-orang yang tidak populer. Tetapi Nabi menggembirakan bahwa orang-orang yang asing tadi tidak mengikuti umumnya orang, arusnya orang banyak yang hanya mengikuti hawa nafsu. Ini mereka termasuk dikatakan fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing tadi. Lah siapa orang yang asing? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang tetap melaksanakan kebaikan, tetap berbuat baik menurut aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya ketika fasadin nas, ketika manusia sudah dalam keadaan rusak, manusianya sudah tidak mengikuti lagi aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, padahal dia itu termasuk orang Islam, Maka bisa kita lihat konteks atau kondisi di zaman sekarang, bahwa Islam itu asing di tengah umat Islam sendiri. Bukannya orang Islam itu asing di tengah non-muslim, tidak, tetapi asing di tengah orang Islam sendiri. Misalnya satu, ada orang yang berlaku jujur. Jadi orang yang jujur kan menurut Nabi itu orang yang baik, tapi dikatakan sebagai orang yang lugu, Dengan istilah lain, lah nakwe jujur banget, terlalu jujur, maka kamu akan menjadi ajur, Karena tidak umum di tengah-tengah kelompok yang di situ
banyak orang yang melakukan penipuan-penipuan, baik di bidang perdagangan, ya, mencampur barang yang baik dicampur dengan barang yang buruk, kemudian mengurangi takaran, timbangan, markup anggaran. Bahkan banyak orang yang sekarang melakukan pencucian uang, ya. Ini masih ada orang yang jujur, ya. Maka orang yang jujur ini menjadi asing sekalipun dia berada di tengah-tengah orang Islam, dan akibatnya nanti dia juga akan disingkirkan. Kenapa? Karena akan membuka kedok orang-orang yang berbuat curang tadi. Itu sekarang yang terjadi demikian, ya. Sebab kalau orang berbuat jujur hanya mengambil dari gaji yang ia peroleh, tidak sabet sana sabet sini, ya akhirnya ya sampai akhir pun dia tidak akan kaya. Prinsipnya seperti itu. Padahal orang Islam itu yang diutamakan adalah bagaimana ketika kita mendapatkan hasil dari usaha kita, memilih sesuatu yang halal. Karena dia meyakini bahwa sesuatu yang halal itu akan mendatangkan berkah. Kemudian berikutnya, ya, menegakkan akhlak, menegakkan adab. Ini orang menganggap sebagai orang kuno, ya. Anak-anak sekarang banyak yang tidak memiliki adab, tidak memiliki unggah-ungguh, ya, baik kepada orang yang lebih tua maupun kepada orang tua, semuanya dianggap sama, ya. Dan ini masih ada orang-orang yang punya adab yang bagus. Ini malah dianggap sebagai orang yang ketinggalan zaman, ya. Itulah yang dikatakan sebagai asing. Termasuk menolak riba. Ini dianggap tidak realistis, ya. Nah, sekarang kan banyak keuangan-keuangan yang berbau riba, atau masuk kepada misalnya ada saham, ini masuk dalam hal-hal yang subhat, atau masuk ke dalam perjudian, ya. Nah, dia masih betul-betul menahan diri untuk tidak melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya. Karena apa? Ya, orang-orang sekarang ini nilai Islam ini tidak dijadikan sebagai standar hidup. Ya, standar hidupnya ketika orang itu berpangkat, kemudian berharta dan lain sebagainya, itu ukurannya, entah caranya bagaimana, itu dianggap sebagai sesuatu yang sukses, ya. Kemudian yang terakhir, ya, mayoritas sebagaimana yang ada di Al-An'am tadi, jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, ya, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mayoritas ini bukan jaminan bahwa itu merupakan sesuatu yang benar. Sebagai contoh, di zaman sekarang ada suatu konten yang di situ viral. Itu tidak identik bahwa yang viral itu mesti benar. Nah, sekarang ini ketika sesuatu viral itu seolah-olah berita itu benar. Zaman Nabi pernah terjadi, ya, orang-orang munafik itu memviralkan, ya, tentang adanya berita desas-desus bahwa istri Nabi yang bernama Aisyah itu berbuat zina kepada sahabatnya yang namanya Sofwan. Ini berita ini viral. Di mana-mana orang membicarakan hal tersebut. Nah,
karena banyaknya orang yang membicarakan di mana-mana, maka dianggap seolah-olah berita itu benar, padahal yang viral itu tidak sama dengan benar, tidak identik. Ini kita yang harus berhati-hati, ya. Kenyataannya bahwa Aisyah tidak berbuat serong, tidak berbuat zina. Kemudian banyak orang yang melakukan suatu hal, ya. Bukan berarti kalau orang itu melaksanakan hal tersebut terus dianggap halal. Orang berbondong-bondong untuk melakukan misalnya apa, ya. Di situ ada makanan yang belum jelas kehalalannya, tetapi orang-orang sudah pada jajan di situ. Belum tentu itu halal. Atau sesuatu yang dianggap normal di masyarakat, belum tentu bahwa hal seperti itu diridhoi oleh Allah, ya. Sesuatu yang dianggap normal oleh manusia belum tentu dianggap atau diridhoi oleh Allah. Inilah hal-hal yang perlu kita pikirkan dan perlu kita perhatikan, jangan sampai, ya, kita ini termasuk orang-orang yang hanya mengikuti umumnya orang, yang umumnya tadi hanya mengikuti hawa nafsu, berdasarkan kira-kira. Orang Islam sudah punya pedoman yang kuat, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah, yang seharusnya mereka rujuk, mereka kembali kepada Quran itu sendiri. Dikatakan asing tidak masalah, tetapi Nabi mengatakan bahwa orang yang asing dari di tengah kerusakan umat itulah orang-orang yang berbahagia. Ya. Ya, terima kasih atas tausiahnya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Pagi ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali, kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000, atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama kita ke pertanyaan tertulis dulu, Ustadz, dari Pak Tomo, Ustadz, dari Boyolali. Ustadz, mohon dijelaskan terkait Quran surat Al-Maidah ayat 36, Ustadz, mohon tausiahnya. Ya. Kita lihat dulu surat Al-Maidah ayat 36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum walahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka itu memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi dengan yang sebanyak itu untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Ayat ini menjelaskan bahwa nilai keimanan itu sangat tinggi, lebih mahal, lebih berharga daripada orang yang memiliki kekayaan, memiliki emas walaupun sepenuh bumi. Di situ ditambah lagi dengan yang sebanyak itu, punya 2 emas sepenuh bumi, punya kekayaan sepenuh bumi. Kalau dia orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran, menutup diri dari petunjuk Allah, maka orang-orang kafir itu seandainya memiliki kekayaan yang sebanyak sepenuh bumi tadi, kekayaan itu tidak bisa digunakan untuk menebus dari siksa Allah. Lah anggapan mereka bahwa
sebagaimana yang ada di dunia ini. Ketika orang itu misalnya didenda, itu kan gampang sekali untuk dibayar. Alah, kur dendane piro, tak bayar. Ya. Atau mungkin orang itu ditawan, ya, ada tawanan, sebagaimana yang ada di Gaza itu dengan Israel, kan ada tawanan perang. Nah itu ditebus, ditukar, diganti. Itu dianggapnya bahwa di akhirat nanti akan terjadi seperti itu. Bahkan sekarang ini kan hukum diperjualbelikan. Orang yang salah ini bisa bebas karena memiliki kekayaan. Maka harta yang dimiliki oleh orang kafir, dia punya harta, punya kekuasaan, punya teknologi yang maju, punya pengaruh, punya peradaban yang tinggi, itu tidak ada gunanya besok di akhirat. Nah yang berguna apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang berguna adalah orang yang bertemu, menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang dihiasi dengan keimanan, keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Lah orang-orang kafir ini pasti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Bahkan mereka tidak bisa keluar. Bisa keluar kalau ada unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya tidak mungkin. Ayat ini di dalam bahasa Indonesia mungkin dikatakan sebagai hiperbol, sesuatu yang dilebih-lebihkan. Sampai orang itu kan tidak mungkin satu orang memiliki kekayaan sebanyak emas satu bumi, dua bumi, itu tidak mungkin. Sekalipun demikian tetap tidak bisa untuk menebus, mengganti apa-apa yang nanti akan dilakukan di hari kiamat, yaitu disiksa. Siksaan tidak akan bisa ditukar. Pentingnya di sini nilai keimanan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kafir sehingga nanti sekalipun kita punya apa-apa tetap tidak akan berguna besok di akhirat. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis lagi Ustadz dari Pak Lastono yang ada di Purwodadi. Saya lagi diuji sakit menaun Ustadz, dan yang kerja itu istri saya. Apakah penghasilan istri kalau yang bayar zakatnya itu saya secara diam-diam tanpa pengetahuan istri, itu apakah diperbolehkan Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya, lebih baik terang-terangan saja. Ya, sesuatu yang diam-diam nanti kalau diketahui hasilnya akan menjadi tidak baik. Apalagi ini sesuatu yang baik. Ya, zakat kan sesuatu yang baik. Kita bisa menyadarkan kepada istri tadi yang bekerja karena suaminya kebetulan diuji dengan sakit, bahwa harta yang kita peroleh, yang diperoleh itu awalnya semuanya kan berasal dari Allah. Kita mengambil sesuatu di bumi Allah. Misalnya dia bekerja berdagang, barang yang diperdagangkan itu kan semuanya kan berasal atau bersumber dari bumi Allah. Atau sebagai petani, apakah petani padi, jagung, dan yang lain-lain, itu kan semuanya menanamnya di bumi Allah. Maka hasilnya sebagiannya diperintahkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian harta yang diperoleh tadi diinfakkan, dibelanjakan, dizakati untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, karena zakat itu kan sebagai pembersih, sebagai sesuatu yang digunakan untuk mensucikan jiwa atau mensucikan harta. Dan dengan zakat tadi kita termasuk orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain, ya,
memiliki jiwa sosial. Itu dipahamkan, insya Allah paham. Karena zakat itu jumlahnya tidak banyak, hanya 2,5%. Sementara sisanya tadi kan untuk dirinya sendiri. Maka lebih baik tidak usah diam-diam, tapi betul-betul disampaikan bahwa supaya harta kita berkah, harta kita bersih, ini perlu kita bersihkan dengan zakat. Insya Allah nanti istri bisa menerima. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana? Dari Wonosobo, Wonosobo. Iya, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak Ustadz, ini dalam sholat keraguan. Misalkan kan saya sholat duha, tapi ragu sudah dapat 7 rakaat atau belum. Itu sangat-sangat ragu. Lalu saya teruskan saja. Sholat itu setelah tahiyat akhir, sebelum salam saya sujud sahwi. Tapi itu dalam keraguan Pak Ustadz, karena suka pikiran melayang kemana-mana. Jadi itu 7 atau 8 atau 3 rakaat, itu keraguan pokoknya begitu Pak Ustadz. Jadi bagaimana sholat saya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu menjadi tiangnya agama atau menjadi pilarnya agama. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pilar. Salah satunya adalah sholat. Bagaimana kita menciptakan atau menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat, di dalam kita beribadah kepada Allah. Yang utama adalah sholat wajibnya dulu. Ini harus diperbaiki. Kalau yang wajib sudah baik, baru ditambah dengan sholat-sholat sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat wajib tersebut. Ibu Ti tadi dari Wonosobo ini melaksanakan sholat duha, sholat sunnah. Ragu-ragu apakah sudah mendapatkan 8 atau 7 ya. Agama Islam sangat mudah. Ketika kita ragu-ragu, supaya yang ragu-ragu itu dihilangkan, ditinggalkan dengan dalil dakma yaribuka ila ma la yaribuk ya. Tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak ragu, ambil yang pasti-pasti. Ketika kita ragu 7 atau 8 misalnya ya. Karena sholat duha itu kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4 kali, artinya kan 8 rakaat. Kalau 8 atau 7, ambil yang yakin. Yang yakin berapa? Yang yakin berarti yang 7. Kalau dia baru mengerjakan mungkin 1 rakaat ya, di yang 8 tadi kan 2 salam, 2 salam, 2 salam. Nah yang akhir agak ngelantur, akhirnya lupa. Ambillah yang sedikit, kemudian ditambah kekurangannya tadi. Kalau memang kita ragu-ragu di dalam mengerjakan sholat, insya Allah sholat yang dikerjakan tadi sah ya. Karena derajatnya memang itu sholat sunnah ya. Karena tidak dikerjakan saja juga tidak membuat dosa, tetapi karena kita ngerti nilai kebaikan dari sholat sunnah tadi, sholat duha yang manfaatnya besar, maka kita berusaha untuk mengerjakan ya. Insya Allah tadi sholatnya sah, yang ragu-ragu tadi supaya ditinggalkan ya. Terima kasih Ustaz. Kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya Ustaz. Dari hamba Allah yang ada di Ngawi Ustaz.
Saya sholat 5 waktu, insya Allah berusaha di jamaah di masjid. Ya. Namun ada yang bilang, teman saya, wanita itu afdolnya sholat di rumah. Saya jawab, Rasulullah kan tidak melarang. Kata teman saya, pahalanya banyak di rumah. Saya sempat berdebat, kemudian akhirnya saya diam. Apakah yang ini yang dikatakan benar, Ustadz? Yang kedua, saat imam baca doa kunut, apa ada tuntunan kalau makmum baca doa sendiri dengan tidak menggunakan bahasa Arab seperti saat sujud, Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya. Yang pertama tentang apa tadi? Tentang sholat jamaah Sholat wanita. jamaah wanita. Sebaik-baik sholat bagi wanita adalah di rumahnya. Ya. Tetapi Rasulullah melanjutkan sabdanya, jangan kamu larang ketika mereka berangkat ke masjid. Berarti dua-duanya boleh. Ya. Di rumah juga boleh, di masjid juga boleh. Ketika di masjid ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena ini wanita, maka tidak boleh ketika berangkat ke masjid itu memakai wewangian, ya, wangi-wangian. Apalagi yang baunya sangat mencolok, ya. Dalam arti ketika orang itu lewat, maka orang yang berpapasan tadi mendengar atau mencium baunya. Kemudian tidak boleh bertabaruj, ya, memamerkan auratnya, memamerkan perhiasannya, itu dilarang dalam agama. Tetap menjaga adab. Dan lebih afdol mana? Semuanya afdol. Tentang urusan pahala itu bukan urusan manusia, ya. Yang menilai nanti adalah Allah. Ketika di rumah diperbolehkan, ketika di masjid diperbolehkan, maka dua-duanya boleh dilakukan, ya, boleh dilakukan. Di rumah kalau mungkin dia bisa berjamaah, ya itu juga baik. Kalau di masjid kan biasanya berjamaah, ya. Kalau di rumah kadang-kadang bisa jadi dia sholat sendiri, ya. Misalnya ikut dengan suaminya berangkat bareng ke masjid juga diperbolehkan. Maka hal-hal yang seperti ini tidak perlu dipermasalahkan, menjadi rame, menjadi udur-uduran, menjadi debat, tidak perlu diperdebatkan dalam agama, ya. Yang kedua terkait kunut tadi, Ustadz, apa Ya, bisa tentang masalah kunut, ya. Tentang kunut ini terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengerjakan kunut, ada yang tidak. Masing-masing saya yakin punya dasar, punya alasan. Bagi orang yang mungkin tetap berkunut, ya silahkan berkunut. Bagi orang yang tidak melakukan kunut, ya boleh tidak melakukan kunut, karena juga punya dasar. Karena Nabi dulu ketika terjadi peristiwa Bi'ru Ma'unah itu, ya, ada 70 sahabat yang dijebak kemudian dibunuh oleh orang-orang kafir. Nabi sangat sedih. Kemudian Nabi berdoa selama 1 bulan penuh, mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang membunuh sahabat-sahabat terbaiknya tadi. Tetapi setelah ditegur oleh Allah di surat Al-Imran ayat 128 itu, akhirnya Nabi kan berhenti, tidak melaksanakan kunut tadi. Nah, dari situ diambil kesimpulan, ada yang memahami bahwa ya sudah, Nabi tidak melaksanakan kunut. Sampai sekarang mungkin umatnya yang memahami itu ya tidak melaksanakan kunut. Nah, yang satu tetap kunut, itu namanya kunut nazilah dan lain sebagainya. Maka bagi orang yang tidak sesuai atau beda pendapat tadi, dia tidak melaksanakan kunut kemudian baca sendiri doa-doa, itu kan juga tidak dituntunkan. Ya sudah, berarti kita diam. Ketika
yang kunut tadi membaca doa kunut, kita diam saja, tidak perlu membaca bacaan tersendiri atau doa-doa memakai bahasa Indonesia tadi ya, kan tidak perlu. Ya sudah, kita diam. Ketika nanti imamnya sudah mulai rukuk, ya kita ikut sujud ya. Habis rukuk biasanya, ketika imamnya sujud, nanti kita juga ikut sujud bersama imam tadi. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari hamba Allah yang ada di Klaten. Bagaimana cara mengembalikan kekuatan iman, Ustadz? Misalnya ketika nikmat ibadah yang sempat turun, terasa kurang khusyuk dan istiqomah, mohon tausiahnya. Banyak cara atau banyak hal yang bisa kita lakukan. Memang iman itu kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Suatu ketika naik, suatu ketika turun. Namanya kan berarti kan berbolak-balik. Iman itu letaknya di dalam hati, ya. Iman, takwa itu tempatnya di dalam hati. Zat yang bisa membolak-balikkan hati itu adalah Allah, ya. Kita dituntunkan untuk berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atau hatiku dalam agamamu. Ini kan Nabi menuntunkan untuk melakukan doa seperti itu. Agar hati kita menjadi kuat, ya kita bagaimana berusaha untuk dekat kepada Allah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak melakukan zikir, ya. Ingat kepada Allah, menyebut nama-nama Allah. Kemudian yang kedua, ya melaksanakan semaksimalnya apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Kemudian menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan ingat kepada Allah tadi dikatakan alladzina amanu wa yatma'innu qulubuhum ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu hati mereka akan menjadi tenang, menjadi tentram. Ketahuilah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah atau ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Di samping itu, ketika iman kita turun, ada support dari orang lain. Berarti kita diperintahkan untuk bergabung, bergaul bersama dengan orang-orang yang baik juga. Dengan harapan kita akan dikuatkan, diajak. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di surat Al-Kahfi ayat 28 tuh wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ini penting. Kalau sekarang mungkin dikatakan kumpulono wong kang soleh. Nah, itu loh. Jadi bergabung, bergaul dengan orang-orang yang baik. Itu nanti akan mempengaruhi hal yang baik, dan Nabi juga memerintahkan supaya berteman dengan orang-orang yang baik. Gambarannya kan seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi itu. Nah, kita akan mendapatkan bau harumnya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, seperti kita bergaul atau berada di tengah-tengah orang yang melakukan pandai besi. Kita kan tahu pandai besi zaman dulu kan ada diberikan ubub itu, kemudian ada arang yang meletik-meletik itu. Ya, bisa jadi nanti kita akan terbakar atau mendapatkan bau busuk dari tempat tersebut. Itu gambaran orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Ya. Ya,
jawaban dari pertanyaan itu sekaligus mengakhiri Ustadz Fajar Hidayah pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas tausiahnya, semoga dapat menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan, belum bisa kami baca semuanya karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Hakil Muslim beserta rekan kru yang bertugas menundur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.